Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang anak, kayaknya hampir semua pasangan suami istri mendambakan kehadiran buah hati gitu ya. Nah, setiap anak ini pasti spesial. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan sama Tuhan. Setiap anak ini pasti spesial. Setiap anak ini pasti unik. Setiap anak ini pasti istimewa seperti itu. Sama halnya dengan anak-anak yang menyandang autisme. Mereka adalah anak-anak istimewa, anak-anak spesial, gift, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, apalagi newbie gitu ya, first timer parents yang punya anak kebetulan anaknya menyandang autisme, kadang-kadang kayak agak hopeless gitu ya. Gimana ya cara merawat anakku ini, nggak ngerti. Nah, apalagi nanti ketemu lagi nih ya sama stigma masyarakat gitu ya, bahwa anak autisme itu segini-gini segala macam. Nah, hari ini kita akan membahas pola asuh yang tepat gitu ya untuk merawat anak dengan autisme. Nah, ngomong tentang autisme, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar anak dengan autisme ya. Kita lihat yang pertama. Katanya anak dengan autisme itu bisa jadi jenius atau justru alami gangguan intelektual. Pernah nggak sih Anda kayak ketemu anak gitu ya dengan autisme di luaran sana gitu ya? Ada ketemu si A gitu. Wih, ini anaknya tuh pinter banget ya dalam hal kayak matematika gitu, hitung-hitungan atau sains. Nggak jarang loh, maksudnya ketika kita ketemu anak dengan autisme itu justru IQ-nya itu di atas rata-rata anak-anak pada umumnya. Jadi kita ngeliat kayak, oh kayaknya anak autisme ini memang istimewa karena ternyata tingkat intelijensinya itu bisa lebih tinggi dibandingkan anak-anak pada umumnya gitu ya. Wow, mereka punya capability yang it's a bit different dengan anak-anak yang pada umumnya. Tapi once kita ketemu dengan anak-anak gitu ya, yang ketemu dengan, oh yang kemarin autism gitu ya, terus ketemu lagi dengan anak yang autism juga, tapi kok agak berbeda ya. Maksudnya ketika kemarin kita ketemu anak yang ini kayaknya smart banget gitu ya, tapi ketemu yang anak ini kok kayak gini. Nah, kadang-kadang kita jadi kepikiran yang benar yang mana. Tapi kembali lagi sih kayak ini sebenarnya anak ini menjadi seperti A, anak autism ya gitu ya, sama seperti A atau B. Ini sebenarnya based on ya dari kromosomnya si anak ini sendiri gitu ya, atau sebenarnya pola asuh, pola pendidikan, approachment yang dilakukan sama orang tua dan mungkin coach yang ada di sekitarnya untuk mendidik, mengeducate anak ini supaya mereka menjadi lebih pintar dan intelijensinya lebih bagus atau seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Tak mampu atau mau menjalin hubungan interpersonal yang bermakna. Kita sebagai orang pada umumnya gitu ya, kita punya apa sih sekarang istilahnya paling keren? Kita punya bestie gitu. Kita punya best friend gitu ya. Kita punya bestie gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin anak dengan autism, kayaknya anak autism itu punya bestie nggak ya gitu. Karena kita nggak tahu mereka tuh punya sense of having a relationship yang lebih mendalam gitu ya, having a bestie gitu, itu mereka bisa nggak sih menjalin hubungan interpersonal yang lebih mendalam gitu ya, nggak hanya sekadar ketemu aja gitu ya, terus hai bermain habis itu pergi begitu aja, tapi nggak ada perasaan yang deeper gitu ya ke sesama temannya. Nah, sebenarnya mereka ini tergantung lagi ya, seperti poin pertama, ini adalah cara didik atau cara merawat si orang tua, pola asuhnya untuk mendidik anak dengan autism. Itu mereka sebenarnya bisa kok punya hubungan interpersonal yang bermakna, punya teman dekat gitu ya, dan lain sebagainya dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Tidak dapat merasakan emosi dan mengekspresikan emosinya. Kita kalau lagi putus cinta apa? Nangis gitu ya. Apalagi bisa jadi makan gitu ya, berlebihan, stres dan lain sebagainya. Ini yang dialami oleh orang pada umumnya gitu ya. Kita kalau lagi dapat duit, habis lebaran dapat THR, pasti senang gitu ya. Tapi ada yang bilang, anak dengan autisme, mereka nggak bisa tuh ngerasain emosi-emosi yang seperti kita rasakan. Mereka nggak akan bisa merasakan kayak kalau kita lagi, let's say sekarang lagi banyak-banyaknya tentang bullying gitu ya. Mereka kalau dibully, mereka bakal nangis nggak sih? Mereka bakal marah nggak sih gitu ya? Nah, ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan banyak orang gitu. Kita kan kalau dibully orang,
langsung pasang muka gitu ya. Tapi kalau anak-anak dengan autism sebenarnya mereka bisa ngerasain gak sih kalau mereka lagi dibully, mereka lagi dikatain, mereka bisa gak sih nangis yang versinya kita ya, maksudnya deep dari ekspresinya dan perasaannya juga tersakiti dalam hal seperti itu sehingga emosinya itu keluar gitu ya. Nah, apakah mereka berbeda atau sebenarnya sama aja, mereka sama kita itu kita sama aja gitu ya, nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Nggak bisa belajar hal baru. Nah, anak-anak, nature-nya anak-anak adalah mereka melakukan sesuatu itu dengan fun gitu ya. Learning by doing, fun learning gitu ya. Mereka itu kayak eager to belajar sesuatu hal yang baru gitu ya. Penasaran untuk belajar hal-hal yang baru karena memang nature-nya anak-anak adalah untuk belajar hal-hal yang baru gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin anak-anak dengan autism yang notabene kita kayak aduh hidup mereka itu kayak monoton banget ya. Kayak mereka suka melakukan hal-hal yang repetitif gitu ya. Sesuatu yang berulang-ulang tanpa ingin melakukan hal-hal atau belajar hal-hal yang baru. Nah sebenarnya kalau kita bicara dengan anak dengan autism, mereka itu ada nggak sih keinginan dari diri mereka ya, bukan karena keinginan orang tua, guru ataupun coachnya untuk belajar hal yang baru. Mereka bisa nggak sih mengungkapkan, Mom, aku ingin belajar hal yang baru gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih keinginan? Atau sebenarnya even if itu apa ya, petunjuk gitu ya, atau saran dari coach ataupun orang tua, mereka bisa nggak sih belajar hal yang baru? Atau bisa aja tapi takes time, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Imunisasi dapat sebabkan autisme. Nah ini juga, ini nggak tahu ya sering banget, nggak tahu sih kalau di negara lain ya, tapi kalau di Indonesia tuh coba deh ada yang googling di internet, itu pasti apakah imunisasi, vaksinasi itu bisa menyebabkan autism gitu ya. Ini yang kadang-kadang bikin akhirnya banyak ya, it's sorry to say, tapi di Indonesia banyak banget orang tua yang masih takut untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi kepada anaknya gara-gara takut anaknya jadi autism gara-gara suntikan imunisasi. Nah sebenarnya apakah imunisasi ini ada side effect yang bisa berujung pada autism atau sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali sih antara imunisasi dan juga autism. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar anak dengan autisme dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar anak dengan autisme. Nah, untuk mengonfirmasi apakah ini beneran fakta atau ini mitos gitu ya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Debbie Mamahit, seorang praktisi fungsional untuk autisme, ADHD, dan gangguan belajar. Selamat pagi Dr. Debbie, apa kabar? Selamat pagi, You Pak look so gorgeous today. Terima kasih, you look very handsome. Thank you. Oke, Dr. Debbie, nanti kita akan mengulik lebih mendalam tentang Dr. Debbie yang ternyata sangat inspiratif sekali ya. Kita spill dikit-dikit dulu ya dok ya. Nanti kita akan kupas tuntas di segmen selanjutnya. Ini sangat oke banget ya. Jadi pemirsa jangan sampai meninggalkan episode kali ini. Tapi sebelum kita membahas tentang hal yang great tadi, kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar anak dengan autisme. Yang kadang-kala, nggak tahu ya, kalau let's say kayak kita nggak usah scope global deh. Lokal dulu di Indonesia banyak banget stigma terkait anak dengan autisme. Banyak yang akhirnya memandang sebelah mata gitu ya anak-anak dengan autisme. Nah kita akan mencoba meluruskan hari ini ya dok ya. Bagaimana pandangan masyarakat tentang anak dengan autisme yang mungkin masih dipandang sebelah mata, kita akan luruskan. Yang pertama itu katanya, bisa jadi anak dengan autisme itu jenius banget atau justru alami gangguan intelektual. Even tambah-tambahan 1+1 pun mungkin mereka nggak bisa, tapi ada yang menang mungkin Olimpiade Sains seperti itu. Itu gimana tuh dok? Dan itu sangat benar. Jadi autisme itu kan spektrum. Jadi ada yang sangat berkemampuan dan ada yang sangat tidak berkemampuan. Kenapa itu bisa begitu berbeda? Karena autisme spektrum itu kan sebenarnya ada 3 unsur yang paling penting. Jadi yang pertama itu adalah unsur bahwa anak itu bisa berkomunikasi atau tidak. Yang kedua, anak itu bisa bersosialisasi atau tidak. Dan yang ketiga itu adalah anak tersebut apakah punya masalah sensori. Sensori itu bisa perasa, penghidup, bisa proprioseptif atau gerakan, bisa pendengaran, bisa mata.
Jadi semua itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Itu dari otak. Jadi kalau misalnya bagian otak, nah kita itu bagian otak yang itu kan bermacam-macam ya, dari batang otak, midbrain, sama korteks. Korteks itu seperti bagian paling luar dari pohon. Nah bagian paling luar dari pohon itu yaitu korteks kita, itu bagian paling luar dari otak kita. Itu sebenarnya fungsinya bermacam-macam. Jadi fungsi untuk memahami sesuatu, fungsi untuk belajar, fungsi untuk menyimpan data, fungsi untuk melihat apa sih yang kita lihat dan kita translate ya. Fungsi untuk mendengar dan memahami apa yang didengar. Fungsi untuk memahami apa yang dirasakan. Nah, kalau misalnya seseorang anak itu mengalami masalah di bagian dia memilah-milah data, dia tidak akan bisa menghubungkan satu peristiwa dan peristiwa yang lain, atau semestinya kalau ini adalah gelas dan gelas ini kita bisa pegang seperti ini, itu mungkin datanya tidak terolah dengan baik. Nah, kalau misalnya anak tersebut punya masalah dengan intelligence mereka, itu anak itu tidak akan bisa akan ada di spektrum sini. Nah, kalau misalnya masalahnya lebih ke arah sensori, tapi tidak terkena di bagian untuk generation of idea atau intelligence-nya, anak itu bisa jadi sangat pintar. Kenapa? Karena otaknya itu akan kompensasi. Daerah yang mengalami kerusakan tidak bisa digunakan, jadi daerah yang bisa digunakan dengan berlipat ganda. Oke. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Iya, itu mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasi, tergantung dia mau ke arah kemana itu ya. Bisa jadi jenius atau bisa jadi alami gitu, gangguan. Atau mengalami gangguan seperti anak saya yang nomor 2 yang sama sekali satu saat itu IQ-nya di bawah 30. Bawah 30 ya. Iya. Oke. Ini udah ke-spill dikit-dikit nih sama Dokter Dewi ya. Nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya Dok ya. Nggak mampu atau nggak mau menjalin hubungan interpersonal yang bermakna. Mereka bisa nggak sih kayak aku tadi sebut punya bestie gitu, punya teman dekat, gimana tuh Dok? Nah, anak-anak ini sebenarnya punya kemampuan itu. Tapi apakah kita bisa ke level mereka? Nah kita kan kalau misalnya bestie yang biasa, Matt, yuk kita jalan. Nanti you walk on your own gitu kan. Gak perlu ditarik-tarik. Kalau itu different case ya. Ini different case. Jadi kalau misalnya kita ingin mendekatkan diri ke mereka, bisa dan bakal jadi bestie banget. Dan kita tuh adalah orang yang paling dicintai di seluruh dunia buat dia. Tapi kita harus punya cara yang tepat, hati yang tepat, pemikiran yang tepat untuk bisa jadi bestinya. Jadi kita perlu prediktibilitas. Jadi apa yang kita lakukan jangan sampai bikin dia kaget. Apa yang kita lakukan itu jadi harus predictable, bisa ketebak. Nah biasanya kalau anak-anak itu kan nggak bisa kedebak ya. Betul. Jadi kalau kita mau paksain anak yang autis itu temenan sama anak yang lain-lain, itu sulit. Karena anak-anak ini kan kita nggak bisa suruh juga. Betul. Iya kan? Tapi kalau orang dewasa itu kita bisa mengontrol diri sendiri. Jadi jangan lagi sama dia terus lari gitu ya. Enggak ya? Enggak bisa. Iya. Jadi sebenarnya Singapura, satu masih di Jakarta. Iya betul. Jadi orang tua itu punya potensi buat jadi bestie buat anaknya. Gitu ya. Berarti approach-nya ya Dok ya. Betul. Jadi sebelum approach-nya, sebelum tekniknya, hatinya. Hatinya dulu. Iya ya. betul. Klik dulu ya. Iya. Oke ya. Kita lanjut yang ketiga Dok. Tidak dapat merasakan emosi dan mengekspresikan emosinya. Kita kalau lagi putus cinta, nangis-nangis, stres gitu ya. Banting-banting gelas habis itu nyesel gitu ya. Nah kalau anak dengan autisme ngerasain emosi bisa nggak sih dan mengekspresikannya gitu? Iya, emosi ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa dan mitos ini menurut saya itu banyak, itu 50-50 kebenarannya. Jadi begini, mereka bisa mengekspresikan emosi dan banyak dari mereka karena tidak bisa berkomunikasi, apa yang diekspresikannya justru berlebihan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa nyari barang yang diinginkan, nanti langsung guling-guling di lantai nangis gitu ya. Bisa, atau sesuatu emosinya yang diekspresikan tidak pada tempatnya. Misalnya orang lagi mendengarkan sesuatu terus dia ketawa sendiri gitu. Iya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena pertama, banyak dari anak-anak ini
punya masalah dengan bagian prefrontal otak. Prefrontal otak itu adalah bagian untuk, ini bagian sini ya, itu adalah bagian untuk mengontrol emosi. Dan ada satu lagi, bagian limbic system. Limbic system adalah midbrain atau otak tengah. Otak tengah itu adalah di mana emosi dihasilkan. Jadi bagian di mana emosi dihasilkan dan bagian di mana emosi dikontrol, itu bisa jadi dua-duanya atau salah satunya mengalami masalah. Jadi pengontrolan emosi, pembuatan emosi bisa menjadi terganggu. Nah, tapi anak-anak tertentu yang juga masih di dalam spektrum nih, ini spektrumnya luas banget. Luas banget. Seperti pelangi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya anak-anak ini begitu berbeda ya, jadi satu mungkin terkena di otak, bagian otak tersebut, ada yang tidak. Ada satu lagi, makanan. Karena banyak dari anak-anak ini punya masalah dengan peradangan sel-sel otak. Peradangan sel-sel otak itu ada hubungannya sama perut. Sama pencernaan. Betul. Jadi kalau anak itu dikasih gula, dikasih tepung, dikasih susu, itu bisa jadi anak itu tidak bisa mengontrol emosi karena terjadi peradangan di bagian prefrontal otak. Jadi hyperactive gitu atau gimana? Bukan hanya hyperactive, ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, ngamuk, nyerang orang, ya gitu. Oke. Jadi itu sangat berpengaruh makanan dan anak-anak ini. Kenapa? Itu karena tubuh kita itu kan sangat kompleks. Dan bagian perut itu berfungsi sebagai lini pertama dari imun sistem, kekebalan tubuh. Nah, kalau misalnya kekebalan tubuh di perutnya turun, dan terjadi peradangan di perut, makanan ini bisa memperparah peradangannya. Jadi kalau orang yang tadi katanya mau belajar soal alergi ya, kalau orang lain tuh alergi, anak itu jadi ketawa-ketawa sendiri atau marah-marah sendiri. Jadi efeknya bisa berbeda gitu ya? Berbeda, iya. Tapi tubuh kita itu kan sangat kompleks ya. Iya. Sangat kompleks. Hari ini belajar banyak banget nih dari Dr. Devi. Thank you loh dok ya. Oke dok, kita lanjut poin keempat ya. Katanya anak-anak dengan autisme itu nggak bisa belajar hal baru. Nah gimana tuh? Nah, ingat saya tadi ngomong anak saya yang nomor 2 itu memiliki autisme yang sangat berat. Yang di bawah 30 tadi ya? Iya, dari semua pasien saya mungkin itu yang pasien terberat saya yang saya alami. Setelah saya periksa, itu semua bagian korteks otaknya mengalami kerusakan. Nah, kenapa dia tadinya tidak bisa belajar sama sekali selama 5 tahun? Saya bawa dia ke terapis untuk diterapi. Dan setiap hari diajarin ini apel, ini pensil. Itu nggak bisa ingat itu apel, itu pensil, dan nggak bisa ingat mungkin hari itu ya setelah 6 jam diajarin udah tahu ya ini apel, ini pensil. Besok paginya udah lupa, nggak tahu lagi itu apel, itu pensil. Saya pikir ya yang bikin itu this is an apple, this is a pen. Apple pen. I think it's autistic karena mungkin pernah mengalami metode yang sama untuk belajar. Iya betul. Relate ya. Related ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan attitude yang benar, anak itu lebih tentram, dia akan menjadi lebih tenang. Jadi sympathetic nervous system atau ketegangannya ya, ketakutannya itu berkurang karena orang tuanya mencintai dia sepenuhnya apa adanya, keadaannya diterima total. Jadi tidak ada rasa risau, galau, dan dia akan merasa sejuk nih, aku kok nggak terlalu stres ya, dia bisa turun inflamasinya dan dia bisa mulai belajar. Itu ya berarti betul bisa ya. Iya bisa, tapi perlu lingkungan yang tepat, support system, makanan yang tepat, nutrisi yang tepat, iya, belajar yang tepat, iya, banyak notes-nya. Oke, jadi bisa ya pemirsa ya, bisa belajar hal baru dengan notes-notes tadi yang disebutkan oleh Dr. Devi. Satu lagi, ini kan lukisannya anak saya. Oh. Iya, makanya saya dengan bangga menggunakannya. Iya.
Ya, jadi dia mulai bisa melukis. Aku aja belum tentu bisa tuh dok. Paling bisa gunung sama rumah gitu ya. Oke, berarti bisa ya. Oke. Kita yang terakhir dok. Nah ini yang kadang-kadang nggak tahu ya, agak ironi juga ya. Imunisasi bisa menyebabkan autism. Gimana? Ini saya harus menjawab dengan sangat diplomatis. Ya. karena sesuatu hal ya. Oke. Ya. Karena masing-masing anak itu berbeda. Kalau anak itu tidak memiliki gangguan imunitas sama sekali, vaksinasi sangat aman. Tapi kalau anak itu mengalami gangguan imunitas, kalau sudah terjadi peradangan di saluran pencernaannya, anak itu mengalami sesuatu yang namanya dysbiosis atau ketidakseimbangan mikrobiota di dalam perutnya, atau sudah terjadi inflamasi di peradangan otak atau peradangan di sel-sel otak, kemungkinan imunisasi bisa memperburuk keadaan anak tersebut. Makanya penting untuk screening awal sebelum melakukan imunisasi, orang tua harus paham. Orang tua harus tahu anak itu harus sehat. Jangan kalau anaknya lagi tidak sehat terus kemudian dibawa imunisasi. Ya bisa bahaya, makanya pentingnya untuk mengetahui kondisi anak sebelum ada imunisasi gitu ya dok ya. Aduh, insightful talk banget dengan Dr. Debbie, ini sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theiFamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, pola asuh anak dengan autisme. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theiFamily. Kalau tadi kita masih bersama dengan Dr. Debbie Mamahit, praktisi fungsional untuk autisme, ADHD, dan gangguan belajar. Telah hadir juga menemani Dr. Debbie, ada Matthew Zacharliu as a life coach. Hi, good morning Matthew. Hi, thanks for having me on the show. Welcome to Bincang Sehati TV. Yeah. We've got almost similar nick. Yeah, I love it. Oke, kita ke Dr. Debbie terlebih dahulu ya. Dr. Debbie, kalau kita berbicara tentang autisme, ya mau nggak mau kita harus akui bahwa banyak stigma di masyarakat kita. Betul. Ya. Bilang ini, bilang itu dan lain sebagainya. Ada yang bilang ini penyakit. Anda bilang, oke, this is not a kind of illness gitu ya. Nah, sebenarnya ini autism is illness or not gitu. Itu penyakit atau bukan sih sebenarnya? Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi pembelajaran saya, journey selama bertahun-tahun untuk mencari tahu apa sih ini. Jadi waktu saya pertama-tama belajar ini sebagai seorang dokter umum, ini dikategorikan sebagai suatu gangguan psikiatris. Nah, sewaktu saya mulai merambah dan belajar di berbagai tempat di seluruh dunia, nah saya itu keliling kayak Kang Au, mencari guru dan belajar dari negara bagian Amerika satu ke tempat yang lain. Jadi saya sudah pergi ke puluhan tempat untuk berguru tentang ini dan ngetok pintu, mohon dan tolong terima saya jadi murid supaya saya bisa lihat pasien Anda ya. Jadi yang pertama yang saya pelajari itu autisme dan metabolic system itu sangat-sangat berhubungan. Yang kedua itu adalah terjadi peradangan di perut, peradangan di otak, dan juga terjadi destruksi atau kerusakan di otak. Jadi ini adalah masalah hardware. Jadi biologisnya anak tersebut mengalami gangguan. Tapi sayangnya ini masih sesuatu yang sangat baru, sehingga perlu banyak evidence base untuk bisa menangani ini. Karena itu saya sebagai seorang ibu tidak mau menunggu sampai semua itu bisa dilakukan sebelum saya menolong anak-anak saya. Sebelum saya seorang dokter, saya adalah seorang ibu yang ingin melihat anak-anaknya bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, bisa punya kemampuan untuk mengekspresikan diri, dan bisa membantu keadaan mereka. Jadi saya mulai menangani anak-anak saya dengan metode yang saya pelajari tersebut. Okay. Jadi dengan nutrisi, anak-anak ini bisa berubah.
bisa berubah. Makanya tadi berguru kemana-mana ya dok ya. Iya. Bergerak kesana kemari Iya, ya. betul. Okay, now we're moving to Matthew. Matthew, if you're talking about autism, as mentioned earlier by Dr. Debbie, you have to got the heart, but later you can get the approachment. Gitu. If it comes to communicating with children with autism, what is the suitable approach? If you have to get the heart, of course you got to do the communication first, right? What is the approach, the suitable approach? I think I just want to share, for me, when I first met Debbie and she sent her child to my class, right? In Singapore. Emmanuel or Joshua? Emmanuel. Emmanuel. Yeah, I'll talk about Joshua later as well. Okay. So when I first met Emmanuel, it was during the COVID period, so I was running classes online. And then Emmanuel was on the screen, and he was a kid that was always smiling, and occasionally he would just laugh to himself. And I was like, I didn't tell a joke, why is he laughing? Seperti tadi disampaikan Dr. Debbie, bisa ketawa sendiri. She didn't tell me that Emmanuel is on the spectrum. She just like, okay, I'm going to send my child. I was like, okay, we're just going to conduct the class properly. So then after that, I realized like, hey, this boy, maybe he's very, very special. And he is, because when he gave answers, right, he takes a while to think of his response, but he gave such good answers. I was like, wow, this boy is very intelligent. The following year, when COVID was a little better, I met him in person and we had a physical class, and he seemed to be in his own world. And talking about communication, right, I was like, do I communicate with him? Do I leave him? And I realized like sometimes giving them space is important, because he was just like doodling, taking notes and all that. I was like, okay, let him do his thing. But what surprised me was at the end of the class, he came up to me and he showed me everything that I said. He was taking down notes. He was doodling and all that. In details? In detail, every single thing. Oh, okay. And I was like, wow, this boy is something special. And I was just having a conversation with Debbie just now. I think maybe we'll talk a bit more about it. Life skills, right? She said because Emmanuel has fully recovered, and all these life skills are things that he's learning for the very first time, and he really wants to improve himself. And the third stage right now is so happy for him. He's in the UK. He's probably going to watch this from the UK. And he's studying an independent boy, and I'm being very happy over there. And it's like, I've seen him on screen. He was still recovering. I've seen him in person. He really wanted to improve himself. And I see him now in the UK. He's like completely happy being there. So I think communication is really giving them time, giving them a lot of love, and giving them the space to grow as well. Yeah, those are important things. Okay. Time, love, dan ruang untuk mengembangkan, to grow ya. Ini sangat penting sekali. Tadi Matthew juga menyampaikan bahwa ternyata awal ketemu agak surprise juga ya, karena ternyata udah mulai smiley face-nya gitu ya, udah ketawa-tawa gitu ya. Tadi ini relate banget sama yang disampaikan oleh Dr. Debbie, dan ternyata apa yang disampaikan oleh Matthew, yang kepikiran Matthew didn't think that Emmanuel akan mengerti apa yang disampaikan, dan ternyata dia mencatat semuanya in details, benar-benar detail apa yang disampaikan oleh Matthew sama Emmanuel gitu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang kondisi yang seperti ini kan sebenarnya sangat spesial ya. Tapi akhirnya banyak orang berbicara tentang ini dan itu gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke autismnya gitu, sebenarnya apa yang akhirnya menyebabkan anak bisa mengalami autism yang pikirannya orang, let's say jelek-jelek, quote and quote jelek-jelek, tapi ternyata apa yang disampaikan Matthew itu berbeda banget sama orang-orang gitu dok. Iya. Nah, apa yang saya temukan memang agak kontroversial ya. Dengan kebanyakan orang. Iya, karena saya seorang ilmuwan, seorang dokter, seorang ibu. Jadi apa yang saya alami itu adalah sesuatu yang saya alami 24 jam. Bener-bener fakta ya? Iya, jadi saya alami sendiri semuanya. Jadi saya lihat kalau saya kasih makanan tertentu, itu anaknya kok berubah perilakunya. Kalau saya berhentiin makanan itu, loh kok berubah. Jadi saya ibarat kata mungkin, sorry aku potong, kayak kalau pada umumnya itu kayak sugar rush, yang kalau makan sugar dia jadi aktif banget gitu nggak sih? 11, jadi 12. Ya 11-12, tapi lebih parah lagi karena sugar itu menyebabkan inflamasi. Inflamasinya itu bisa di pembuluh darah, inflamasinya bisa di jaring, di lining dari gut atau permukaan dari usus halus. Itu bisa di otak juga. Kalau misalnya anak-anak itu punya masalah dengan peradangan usus, itu bisa menyebabkan peradangan di otak juga. Nah, itu yang menyebabkan itu. Nah, ada anak-anak tertentu yang genetis. Jadi karena ada genetis itu sekitar 8-10% dari pasien yang datang ke saya itu dari pola otaknya terlihat bahwa anak itu memang dia lahir dengan
ketidakmampuan otak untuk memproduksi saraf-saraf tertentu. Nah, ini bisa menyebabkan anak itu mengalami gangguan autis karena bagian yang mengalami gangguan pertumbuhan itu adalah bagian yang mengontrol emosi, bagian yang mengontrol sosialisasi, bagian yang mengontrol sensori. Nah, itu dia. Iya kan? Dan yang sebagian besar, sekitar 85% itu anak-anaknya mengalami gangguan dengan neuroinflamasi atau peradangan pada sel-sel otak. Nah, itu bisa terjadi karena ada sesuatu saat di mana kehidupannya itu dia mengalami gangguan dengan imun sistem. Iya. Oke. Dan dari 85% ini terdapat jejas atau injury karena ada inflamasi, seperti kita kalau misalnya bisulan atau mengalami infeksi, daerah itu akan ada yang mati kan. Sebelum terjadi regenerasi ya, seperti itu juga di otak. Tapi masalahnya regenerasi otak sangat lambat. Oke. Aduh, ini perbincangannya menarik banget sampai saya harus dikomandoin untuk break terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi ya ini. We should have a 10-hour show. I think so. Camping. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini ya, seputar pola asuh yang tepat untuk merawat anak dengan autisme. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Debbie Mamahit, seorang praktisi fungsional untuk autisme, ADHD, dan gangguan belajar, dan juga Matthew Zachariliu, seorang life coach ya. Kita ke Dr. Debbie dulu ya. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang autism gitu ya. Sebenarnya gini, ini nggak ngerti ya, ini di pandangan orang. Sebenarnya autism starts from baby atau when they're getting older, ya, itu bisa muncul si autismnya itu sendiri gitu. Karena orang berpikir kayaknya when my baby was born, well everything was alright gitu ya, was okay gitu. Kayak nggak ada tanda-tanda that he's gonna be autism gitu. Tapi bisa nggak sih tumbuh ketika getting older gitu? Iya, jadi ada beberapa faktor yang bisa terjadi ya. Ada anak-anak tertentu yang genetis itu dari bayi sudah kelihatan dan tidak pernah mengalami percepatan pertumbuhan seperti anak-anak yang lain. Ada yang genetis juga, tapi dia tumbuh sarafnya sampai titik tertentu nggak tumbuh lagi. Nah, itu bisa anak itu tiba-tiba berhenti pertumbuhannya. Ada yang mengalami gangguan yang saya bilang 80% itu anaknya sudah tak terlihat masalah apa-apa. Itu seperti anak saya yang nomor 1. Dia waktu lahir sampai 7 bulan itu wah sehat banget anaknya, ngomongnya udah mulai dari 7 bulan. Terus cerewet pula. Tapi setelah itu setelah dari 7 bulan sampai 2,5 tahun oke banget. Nah, setelah 2,5 tahun mengalami infeksi bronkiolitis atau peradangan di paru-paru karena virus. Terus kemudian karena ada gangguan di imunitasnya, dia mengalami autisme. Jadi setelah itu terdapat penurunan dari kemampuannya. Tidak bisa melihat lagi, tidak bisa bicara, jadi stop bicara sama sekali, tidak bisa menghubungkan suatu hal dengan hal yang lain, jadi sangat clumsy, jatuh terus, jadi sakit-sakitan. Nah, itu adalah tipe yang mengalami regresi karena masalah imunitas. Jadi masing-masing anak ini mengalami cerita yang berbeda-beda. Persamaannya adalah daerah di mana terdapat gangguan di otaknya. Nah, karena otak itu punya fungsi masing-masing, daerah yang mengalami yang fungsinya mengalami gangguan itu akan bermanifestasi dengan masalah misalnya emosi, masalah sensori, masalah sosial, masalah yang lain-lain, awareness dan lain-lainnya.
Oke. Berarti memang pusatnya kan kita tahu otak itu sebagai pusat kendali ya. Iya, gitu betul. Ya? Oke. Okay, now we're moving to Matthew. Matthew, as mentioned by Dr. Debbie, that it's related, the problem that is related to the brain condition. So if we're talking about brain, so it comes to something that controls our body or mind. And related to mind, have you ever found a case, or even to Emmanuel or Joshua, maybe you can share us about the challenges that you face when you're talking or communicating with them? Many people say that it's going to be impossible for them to understand what we are saying because they have their own world. They don't even care what you're saying. I don't even care. But they get the point that we're talking or what? You know, before meeting Dr. Debbie, I was part of the very ignorant crowd, right? They're always like, do they understand what we're saying? Can we communicate with them? Honestly, I didn't know. But after working with Debbie's children and learning from her, I realized they actually feel. So we were talking about the brain, right? But feelings and emotions are really important as well. So there's one short story about Joshua. Okay. Joshua has severe autism, right? So when I go over to Debbie's house, the very first time I met Joshua, he was there in the dining room and he just stared at me. And then I was like, who's this guy? Who's this stranger, right, in my house? So I just like, hi, and then he just ignored me and went back to his own world. So I was like, is he understanding, is he feeling? The second time I went over, said hi to Josh again, and he smiled. Oh. And I don't know whether he intentionally smiled, but he smiled, and I was like, oh, he's like acknowledging. It's different time. Correct, different occasion. Okay, good. And then the third time, when I went over and I saw him, hi Josh, and then he actually waved back. Oh, and I was great. like, wow, he's aware, he actually feels, and he's able to respond as well. And I think that's the biggest misconception people have sometimes, that they don't understand, they're not aware, they don't feel, but they actually do. And it's so important for us to just be present for them and to just keep loving them, just keep supporting them. Oke. Nah ini menarik ya Dr. Debbie. Matthew bercerita bahwa awalnya ketemu kayak ngeliatin aja siapa sih ini stranger nih, orang asing nih ya. This, who are you gitu, who are you coming to my house gitu kan. Terus kedua kayak oke, gitu ya. Terus kemudian sampai wave back, dada gitu. You didn't insist him to wave back, right? Yeah, he waved back on his own. That's why it was so touching. Iya. Bahkan nggak disuruh gitu to wave back untuk hai balik ke Matthew. And Joshua melakukan itu berarti sebenarnya mereka bisa merespons dong apa yang orang lain even katakan atau lakukan, Dok. Iya, kalau mereka bisa ada di satu status di mana mereka tuh tidak tegang, tidak lagi dalam keadaan dipaksa, tidak lagi dalam keadaan stres. Nah banyak kali orang tua itu kancong ya, kancong itu nggak mau anak itu bisa sembuh, harus sekarang sembuh. Harus dipaksa gitu ya? Dipaksa. Nah anak jadi itu, trauma nggak sih jadi? Ya betul, jadi trauma. Jadi bisa jadi PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Iya, kasihan sekali. Oke, berarti kalau akhirnya mereka mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder ini, kemampuan mereka untuk belajar di masa depan akan mungkin bisa terganggu atau the condition is getting worse? Betul, condition akan getting worse. Oke. Anak itu akan kemungkinan besar juga akan mulai menjadi agresif. Jadi makanya banyak dari anak-anak ini, saya salah satu tempat pembelajaran saya adalah Harvard di Massachusetts General Hospital. Jadi saya waktu itu di Lori Center, tempat untuk institusi untuk autisme. Itu banyak pasien-pasien yang datang adalah pasien yang referral kan, karena udah sangat parah sekali. Itu semuanya sangat agresif. Oke. Bisa sangat agresif. Agresif ini kan it's a part of energy actually ya. Yeah, being so aggressive is a part of energy. Kalau kita ke Matthew lagi, talking about aggressive, talking about energy, the energy can be delivered to a positive way in terms of skills. Yeah, if you're talking about skills, do children with autism have their own skills? I mean, like we can train them in a very certain skill, like we train them based on their skills or based on their passion or what? I think it's a combination of both because they are very talented. Like this drawing that Debbie is wearing. Yeah, I even can't do that. Exactly, right? So I think sometimes it's just helping them find like different opportunities and then maybe we can find like, hey, they have talent in this as well. And I think you were talking about like emotion. I think a state is really important because sometimes when they're aggressive or maybe they're acting out and all that, and then parents may feel very frustrated as well. And this one I learned from Debbie. But the parents have to be calm themselves because like you said, they match energy. If you're frustrated and your child is also frustrated, it goes crazy. But if your child is like overstimulated and you're calm,
and that transfers the energy. So I think that state and helping them find their passion is so important, and then they will slowly build up all these skills. And the parents can know what the skills that they are mastering at gitu, Dr. Debbie. Maksudnya kita bisa benar-benar ngerti ya, maksudnya skillsnya mereka apa, passionnya apa, itu bisa digali nggak sih sebenarnya? Kita bisa expose mereka, tapi kita nggak bisa push mereka. Oh, kita bisa expose, tapi kita nggak bisa meng-create mereka menjadi apa ya? Kita bisa memberikan mereka pilihan A or B, B or C, and C kemana mereka ke sana, dan kita kasih lagi pilihan di mana mereka mau. Jadi kita tidak bisa mempush mereka karena itu bisa membuat mereka tambah stres. Stres itu equal sama meningkatnya tingkat kortisol di tubuh. Kortisol level naik itu distraction. Tidak baik. Tidak baik ya. Oke. Aduh, aku harus break lagi nih, dikomandoin. Kayaknya cepet banget ya kita ngobrolnya. Nah, nanti kita ketemu lagi di segmen terakhir tapi ya. Nanti segmen 5 ya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Oke, ini seru banget ya tadi selama break kita kayak ngobrol banyak hal dengan Dr. Debbie juga Matthew. Ternyata banyak hal yang harus kita share tapi waktu juga gitu ya. Sebenarnya kita, as I told you, we should have a 10-hour show ya. Yay. It's not supposed to be like an hour. Kayaknya nggak cukup gitu ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Debbie Mamahit, seorang praktisi fungsional untuk autisme, ADHD dan gangguan belajar, dan juga Matthew Zachary Liu, seorang life coach. Kita ke Dr. Debbie lagi. Kita memanfaatkan waktu seefektif dan efisien mungkin. Banyak orang tua yang hopeless ketika having a child with autism. They like, okay, my kid is having autism, full stop, nothing we can do. Sebenarnya mereka bisa sembuh quote and quote as a normal kid pada umumnya gitu. Gimana sih dok? Bisa nggak sih gitu? Itu kan jadi kayak kita masih there is a hope gitu. Gimana dok? Saya ngomong ya, dari pengalaman pribadi. Really personal experience ya. Immanuel, anak pertama itu diagnosanya autisme. Kehilangan kata-katanya saat usianya 2,5 tahun, nggak bisa ngomong sama sekali. Mulai ngomong saat usianya 7 tahun. Belajar tertatih-tatih, tidak bisa ngomong. Kalau ngomong dari satu kata ke kata lain kadang-kadang 20 detik. Sekarang anak ini sudah bisa belajar di Inggris sendiri, di boarding school tanpa bantuan special need support sama sekali. Dengan semua apa yang saya ngomongin tadi, jadi nggak cuma kata-kata saja, cinta kasih yang sesungguhnya, kita kasih semua nutrisi yang diperlukan, kita memberikan dia kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Jadi lingkungan, kasih orang tua, apa yang dia makan, apa yang dia, nutrisi yang dia terima, itu bisa mengubah kehidupannya. Ini adalah kisah harapan. Jadi semua orang tua harus punya harapan supaya bisa maju. Tanpa harapan tidak ada kehidupan. Itu dia. Ini benar-benar perkataan dari seorang tua yang memiliki anak dengan autism dan ternyata sekarang Immanuel bisa sendiri di UK, gitu ya. Dan tidak ada gejala masalah untuk sosialisasi, tidak ada lagi. Masalah komunikasi, tidak ada lagi. Masalah sensori, nggak ada lagi. Like people in common gitu, sama seperti orang pada umumnya gitu. Iya, you cannot differentiate him at all. He is even more eloquent dari anak-anak lain. Oke, ini sangat-sangat it's a wow ya, it's a wow fact gitu, bahwa ternyata anak dengan autism itu bisa fully recovered seperti anak-anak pada umumnya. Kalau kita ke Matthew, you were the life coach of Immanuel. You have met him for years, right? What did you find? What did you observe? This is gonna be an inspiration for every parent who is having children with autism. What did you observe? And can this thing happen to those kids? And this is a hope for parents outside. I mean, I can't comment from a medical point of view, but for me, like really knowing Immanuel personally, I think it's a beautiful miracle. Because like I shared just now, right? I saw him on a little screen and he just kept laughing to himself. And then I was like, okay, maybe this child's a bit special. And then when I met him in person and he was just
in his own world, taking notes and all that. And then now when I have conversations with him when he comes back to Singapore, he's so intelligent, he's so independent, he's very mature. And Debbie sometimes tells me stories, oh, he's just playing rugby with his friends in the UK. He's playing rugby. Yeah. When I took him to UK, he didn't know what rugby was. He was so, because he has been living as an autistic person for so many years, he didn't know anything about the world. He didn't know what rugby was. So I played him The Blind Side, you know, the Sandra Bullock movie, where the boy very big, and he asked me this question, Mama, will I die? But the teacher afterward, like 3 months after he's in school, the teacher calling me, Debbie, you must see this. This is like amazing. David versus Goliath. Emmanuel just tackled 160-pound Nigerian boy. Whoa! And then another one which is really interesting was he cleaned up his own room. He cleaned up his own room. Yes, hallelujah. Great. Yeah, so back to your question, really, like for me, watching this whole process, I think it's a miracle. And it gives a lot of parents hope as well that their children can recover or can get better. Yeah. Okay. We've got 1 minute left. Apa yang Dokter Debbie sampaikan ini sampai speechless gitu. Kita punya 1 menit lagi, Dok. Kita punya movie, documentary namanya Joshua Tree. Joshua Tree. Kita bisa nonton di joshuatree.id. Nah, itu adalah kisah dari Joshua dan bagaimana orang tua harus punya harapan supaya anak ini bisa memilih sendiri untuk datang mendekati kita dan masuk ke dunia kita. Oke, next time kita harus ngobrol langsung sama Emmanuel and Joshua ya, live in studio. Kita tunggu ya kehadirannya ya. Thank you Dr. Debbie, thank you Matthew. It's such an insightful talk today. Wah, sayang banget cuma 1 jam. Memang should have a 10-hour show. Itu benar aku a 10-hour show ya. Thank you Dr. Debbie, thank you Matthew, sehat terus. Salam untuk keluarga di Singapura, salam untuk Emmanuel dan juga Joshua ya. Thank you. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Debbie dan Matthew. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa. Untuk Emmanuel dan Joshua, love you. Thank you.